Selamat pagi, salam sehat dan selamat jumpa kembali dalam Bincang Asuransi. Semoga perbincangan kita kali ini membawa manfaat bagi semua orang dan semoga kita semua bisa menjadikan asuransi menjadi lebih baik, lebih transparan dan bermanfaat bagi semua orang. Silakan subscribe ya bila Anda berkenan. Terima kasih. Dan silakan di-share konten ini kalau Anda merasa berguna bagi orang lain. Dengan share ini, teman-teman sudah melakukan kebaikan, berbuat kebaikan yang sederhana supaya klaim asuransi orang lain bisa cair. Kali ini kita akan membahas tentang peran indikator TNM staging dalam menentukan apakah sebuah klaim kanker akan dibayar atau tidak. Tentunya kita membahas tentang klaim asuransi kondisi kritis, ya. Nah, penentuan sebuah klaim asuransi kondisi kritis kanker didasarkan kepada prioritas pertama hasil biopsi, adanya sel kanker yang masih terlokalisir atau sudah menyebar. Jadi karsinoma in situ atau sel kankernya sudah invasif menyebar ke tempat lain seperti itu ya. Nah, TNM staging ini adalah pemeriksaan penunjang atau diagnosa penunjang pembantu, penilaian pembantu untuk menentukan derajat penyebaran daripada kanker itu sendiri. Jadi kanker itu pada tempatnya yang asli itu disebut primer, kanker primer. Bila sudah menyebar ke tempat lain, diukur derajatnya ini dengan TNM staging. Jadi T itu adalah tumor. Nah, menentukan status daripada tumor itu sendiri. TX berarti tumornya tidak dapat dinilai. T0 berarti tidak ada bukti tumor. TIS berarti karsinoma in situ. T1, T2, T3, T4 itu adalah derajat besarnya atau ukuran daripada kanker. N adalah derajat penyebaran ke kelenjar getah bening yang terdekat. Dan N itu bisa 0, bisa NX, bisa N1, 2, 3. NX berarti tidak bisa diukur derajat penyebarannya ke kelenjar getah bening terdekat. N0 berarti tidak ada penyebaran ke kelenjar getah bening. N1, 2, 3 berarti sudah ada penyebaran ke kelenjar getah bening yang terdekat maupun kelenjar getah bening yang lebih jauh lagi dari bagian dideteksinya kanker tersebut. Dan M sendiri dipakai untuk mengukur apakah sudah ada penyebaran ke organ lain atau metastasis. M0 berarti tidak ada metastasis ke organ lain dan M1 berarti ada metastasis ke organ tubuh yang lain. Nah, jadi bagaimana kita kemudian mempersepsikan TNM staging ini dalam keberhasilan sebuah klaim asuransi kondisi kritis? Jadi sangat gampang. Beberapa produk asuransi mengcover tahapan awal dari kanker. Karsinoma in situ sudah di cover. Jadi tentunya kalau dia berupa diagnosa TIS, karsinoma in situ ya, lokalisir kanker, belum ada penyebaran, sudah mendapat santunan asuransi. Nah, beberapa produk asuransi yang lain mensyaratkan harus ada derajat penyebarannya atau infiltrasi atau invasif ke tempat yang lain. Nah, dalam hal ini mungkin kita bisa mulai dari derajat N dulu. Nah, bila derajat N-nya 0 berarti tidak ada penyebaran ke kelenjar getah bening yang lain. Nah, N0 bisa jadi kankernya sudah keluar dari inti sel tapi belum menyebar ke kelenjar getah bening yang terdekat. Nah, bagaimana kemudian melihat
bahwa sel kanker tersebut sudah menyebar keluar dari inti sel, ada hasil biopsi yang ditafsir oleh dokter spesialis patologi anatomi. Nah, bagaimana kalau N-nya sudah 1, 2, atau 3? Ya berarti sudah pasti kanker tersebut sudah bersifat invasif dan sudah menyebar ke organ yang lain. Apalagi kalau sudah M-nya sudah 1, ya. Artinya sudah ada penyebaran kanker tersebut ke organ tubuh yang lain. Jadi TNM staging ini hanya salah satu indikator keberhasilan klaim asuransi kondisi kritis. Tentunya ada data-data medis yang lain, data-data pendukung yang lain yang akan menentukan juga keberhasilan klaim kanker ini. Teman-teman, saya memakai beberapa istilah medis di dalam penjelasan klaim ini. Mohon jangan dijadikan sebagai rujukan kesehatan, ya. Karena yang berkompeten di bidangnya tentu adalah dokter yang ahli di bidangnya. Kita hanya menjelaskan dari sisi penunjang bagaimana sebuah klaim asuransi bisa berhasil diperjuangkan. Dan disclaimer juga ya, apa yang kita jelaskan ini bila bertabrakan dengan isi kontrak buku polis, maka kontrak buku polis yang menjadi acuan. Dan apa yang kami bagikan di sini tentunya adalah hasil telaah klaim, pengalaman keberhasilan klaim, pembelajaran dari situs-situs medis yang terpercaya, diskusi dengan dokter, dan pembelajaran dari sumber-sumber lain. Semua ini kami bagikan dengan tujuan supaya ini menjadi berkat bagi semua orang. Dan tetap disclaimer on. Demikian bincang asuransi klaim kanker tentang indikator TNM staging kali ini. Semoga ini bisa memberi berkat bagi semua orang, bermanfaat bagi semua orang, dan kita semuanya senantiasa sehat-sehat. Dan bagi yang kurang beruntung sedang memperjuangkan klaim asuransi, kita doakan semoga segera dicairkan oleh perusahaan asuransinya. Amin.